Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karur dapat berjumpa dalam Tribun Mobile Podcast. Kali ini Tribun Mobile Podcast akan membahas tema kita yaitu adalah kendaraan ramah lingkungan. Nah, sekarang sudah ada bersama dengan saya narasumber kita, Bapak Ferry Ramopolii, selaku instruktur Toyota Nasional dan Hasrat Toyota. Langsung saja kita sapa Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Yuk. Siang, Jil. Siang Pak Ferry, bagaimana kabar Pak Ferry? Luar biasa. Luar biasa, di tahun 2022 harus Iya. semangat baru ya Pak ya, luar biasa. Setelah melewati pandemi kan. Iya benar Pak. Tentunya dalam pembahasan kita ini Pak Ferry selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai apa-apa saja sih yang ada di Hasrat Toyota ini ya Pak ya. Iya. Dan untuk para Tribunas, jadi kita ada di tempat pusat pelatihan Toyota Indonesia Timur yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Langsung saja Tribunas kita akan tanya-tanya bersama dengan Pak Ferry selaku instruktur Toyota Hasrat yang ada di sini. Nah, Pak Ferry, untuk teknologi otomotif nih, sudah sangat maju. Teknologi apa saja yang ada di mobil Toyota saat ini nih Pak Ferry? Oke. Sebelum lanjut, buka masker aja ya. Oke, ya. Bisa ya? Kita sudah vaksin ya Pak ya? Oke. Oke. Oke, jadi memang untuk ke depan ini, ya, jadi pemerintah sudah mencanangkan ya bagaimana kendaraan itu ramah lingkungan. Ya. Ya, jadi teknologi yang berkembang saat ini, awalnya Toyota memang sudah mempersiapkan. Jadi kalau teknologi yang konvensional sebelumnya kan pakai karburator. Ya. Jadi karburator itu kan berarti sistem pembakaran itu kan masih membutuhkan bahan bakar yang sejenis premium. Nah, kemudian dikembangkan teknologi namanya EVI, Electronic Fuel Injection. Oke. Berarti tidak menggunakan lagi karburator. Ya, jadi analoginya ya kalau karburator itu seperti kalau kita menyeduh kopi. Ya, jadi kalau kopi itu ditaruh gula, ditaruh kopi, ditaruh susu. Ya. Nah, kalau yang EVI itu dia analoginya seperti kopi saset. Jadi kopi saset itu udah komplit di dalam. Ada kopinya, ada susunya, ada krim. Sehingga pembakarannya itu sempurna, tepat. Nah, kalau yang sistem karburator itu kan terkadang ya kalau orang Manado bilang itu sering mobilnya banjir. Ya, apalagi kalau mau start dengan parkir cukup lama agak rumit. Tapi dengan berkembangnya teknologi EV, maka kendaraan yang diparkir sekian lama, kemudian bahan bakarnya itu ada di tangki atau kapasitasnya maksimal, maka kendaraan itu langsung di start, langsung hidup. Karena formulanya bahan bakar dengan udara itu betul-betul di mix sempurna. Nah, sehingga pembakarannya itu sempurna sehingga dia mengurangi pencemaran. Itu yang EV. Jadi seperti itu. Ramah lingkungan ya Pak. Ramah ya? lingkungan. Untuk kendaraan dan mesinnya juga yang bisa digunakan ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah, untuk bisa dijelaskan nih Pak, apa itu teknologi Toyota Hybrid? Ya. Hybrid. Apakah ini disebut semi mobil listrik atau bagaimana? Ya, jadi hybrid itu belum dikatakan full mobil listrik. Ya, apa sebab Toyota belum memproduksi kayak mobil-mobil lainnya udah full listrik? Karena melihat infrastruktur yang ada di daerah, bahkan di kota Jakarta pun untuk infrastruktur untuk pengecasan baterai, ya itu belum tersedia. Ya, jadi Toyota mengantisipasi itu, ya bagaimana supaya ramah lingkungan, maka dibuatlah satu teknologi namanya hybrid. Jadi ada mesin konvensionalnya, kemudian dengan motor listrik. Ya, jadi di saat start awal kalau baterainya itu full, tapi bukan baterai untuk listrik ya, tapi untuk baterai hybrid. Kalau di atas 40%, ya di saat kita start mobilnya dinyalakan, dia tidak nyala. Tapi mobil itu ready untuk jalan. Jadi ada di meter komunikasi itu tercantum kata ready, berarti ada tulisan ready, itu ready, langsung jalan. Nah, ketika kecepatannya itu udah mau mendekati akselerasi tiba-tiba, maka mesin konvensional itu akan nyala. Nah, kemudian kalau kecepatannya rendah, ya berfungsi cuma motor listrik aja. Ya, jadi maka pembakaran bahan bakar itu sangat diminimalisir dengan teknologi hybrid tersebut.
Jadi ada dua penggerak. Dua penggerak. Ada mesin di mobil itu sendiri dan motor listrik itu. Wish. Gitu. Jadi sangat irit pemakaian bahan bakar. Nah, itu sudah ada di mobil-mobil Toyota yang ada di Manado pun udah ada. Ya, ada yang Corolla Cross, kemudian ada CR, itu udah ada semua. Jadi di setiap mobil-mobil itu sudah ada ya Pak ya? Iya, Seperti di mobil-mobil tertentu. mobil-mobil Iya, tertentu. Camry udah ada, Alphard udah ada. Alphard juga ada. Iya. Widih, mantap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sekarang kan sebagian besar mobil Toyota generasi terkini sudah dibekali mesin dual VVTi. 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 Nah, Ya. apa sih keunggulan dan kelebihannya dibandingkan teknologi sebelumnya? Jadi kalau teknologi sebelumnya belum VVTi, berarti dia masih menggunakan karburator. Ya. Nah, VVTi ini variable valve timing with intelligence. Jadi sistem pembakarannya itu diatur secara computerized. Ya, jadi kalau dia belum VVTi, nah cara kerja katup in dan katup X di sistem pembakaran itu dia bekerja terus. Ya. Naik turun ya. Nah, dengan teknologi dual VVTi maka ada komputer namanya electronic control unit. Dia mengontrol kalau kendaraan lagi stasioner ya atau lagi idle, berarti kan konsumsi bahan bakar untuk pembakaran supaya mesin itu nyala itu kan dia bisa atur. Ya. Jadi misalkan kalau katup in itu ada jadi di mobil itu ada 16 katup. Katup in ada 8, baru katup X ada 8, bahkan ada 6, bahkan lebih. Nah, katup in itu untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, dengan adanya teknologi dual VVTi, maka dia kontrol. Katup in itu kalau sementara idle, berapa katup yang akan terbuka. Kalau yang konvensional ya dia bekerja secara dinamis aja, buka tutup. Nah, dengan teknologi computerized saat ini dengan dual VVTi, jadi kalau saat idle, berapa katup ini akan terbuka untuk mengisap bahan bakar. Jadi misalkan katupnya ada 6. Ya, berarti mungkin cuma 3 aja yang terbuka maksimal. Yang 3 itu dia menutup. Karena ngapain dia mau bakar bahan bakar yang tidak sesuai dengan putaran mesin. Nah, jadi pada RPM tertentu, katup itu bisa menyesuaikan. Jadi kenapa ada dual VVTi. Awalnya cuma VVTi. Nah, kemudian dikembangkan. Jadi kalau cuma VVTi itu berarti yang berfungsi hanya katup in aja. Nah, kalau dual VVTi berfungsi katup X. Ya, jadi kalau yang masih konvensional ini kaitan dengan pembakaran, ya bagaimana supaya ramah lingkungan. Nah, katup X itu kalau yang masih konvensional itu katup X itu di saat langkah buang itu terbuka semua. Itu kalau yang X. Yang X. Jadi dia keluar ya pencemaran udara. Nah, kalau dengan teknologi tersebut, katup X itu bisa atur berapa yang akan dipakai lagi di ruang bakar, berapa yang akan dikeluarkan. Nah, jadi dengan dual VVTi itu benefitnya dia ramah lingkungan, itu pertama. Kemudian irit bahan bakar. Kemudian kendaraan itu lebih responsif. Kalau dual VVTi. Dual VVTi. Iya. Begitu. Nah, itu yang jadi keunggulannya ya, 3 keunggulannya untuk VVTi yang mesin dual VVTi ini. Nah, kalau untuk Fortuner nih Pak, dia pakai Finity, ada yang turbo pula atau apakah ada Finity sama dengan turbo atau beda itu Pak? Ya, jadi VNT ya namanya. VNT. Variable Nozzle Turbocharger. Jadi itu memang ada di mesin diesel. Kalau di mesin bensin itu namanya EFI, Electronic Fuel Injection. Jadi tanpa menggunakan karburator. Nah, kalau di mesin diesel saat ini ya ada di Fortuner, ada di Hilux, ya itu pakai variable nozzle turbocharger. Ya, jadi dia tidak lagi menggunakan injection pump atau brand stop. Jadi dia sudah menggunakan teknologi berupa injektor. Ya, jadi kalau di mesin-mesin diesel konvensional itu dia masih menggunakan nozzle. Ya, kalau saat ini dia udah pakai injektor kayak mesin berbahan bakar bensin. Ya, jadi dia mengatur ya putaran mesin itu di putaran low,
kemudian menengah, kemudian atas itu dia tetap responsif. Ya, jadi bahan bakarnya itu juga diatur. Nah, kemudian dilengkapi dengan turbo. Ya, jadi turbocharger itu jadi turbo di sini banyak yang awam dikira yang turbo itu seperti mesin-mesin balap. Ya, jadi turbo itu dia cuma membantu, dia memfungsikan lagi gas buang yang ada. Jadi kalau langkah keempat itu kan jadi ada langkah. Jadi kalau di sistem bahan bakar kendaraan itu ada langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, kemudian langkah buang. Nah, langkah buang ini kan bahan bakar kan dibuang di knalpot, kan. Nah, sekarang dengan adanya turbo itu, maka di turbo itu ada dua kipas inlet dan outlet. Jadi yang satu dia hisap lagi bahan bakar tersebut yang akan dibuang, dia masukkan lagi ke ruang bakar. Jadi semakin banyak udara yang masuk ke ruang bakar, maka tenaga mesin itu akan lebih maksimal dan dia lebih irit. Nah, jadi turbo di sini dia hanya memanfaatkan kembali bahan bakar yang akan dibuang. Jadi dia manfaatkan itu sehingga pencemaran udara itu bisa diminimalisir. Nah, sekarang kaitan dengan turbo. Nah, awalnya kan turbo itu kan cuman dipakai di mesin diesel. Nah, saat ini Toyota sudah memproduksi yang Toyota Rise. Ya, Toyota Rise bermesin bensin tapi sudah menggunakan turbo. Ya, tapi cara kerjanya itu sama. Ya, jadi yang turbo yang Toyota Rise itu yang 1000 cc. Di Toyota Rise itu kan ada dua mesin, yang 1200 tapi itu tanpa turbo. Kemudian yang 1000 cc itu dia menggunakan turbo. Jadi menggunakan turbo itu dia lebih irit bahan bakar, kemudian lebih dia mencemari atau gas buangnya itu diminimalisir. Nah, kemudian dia lebih responsif atau akselerasi yang lebih spontan dengan menggunakan turbo. Ada perbedaannya jadi ya, untuk yang 1000 cc dengan yang 1200. Itu yang perbedaannya kalau 1200 dengan 1000 cc yang menggunakan turbo dengan tidak ya Pak? Ya, jadi kalau yang 1000 cc itu menggunakan turbo. Tapi yang di 1200 itu walaupun tidak menggunakan turbo, tapi dia sudah bisa meminimalisir untuk pencemaran lingkungan. Karena dia sudah menggunakan dual VVT-i ya dengan electronic fuel injection. Jadi betul-betul sudah ramah lingkungan. Nah, kenapa kendaraan-kendaraan Toyota yang ramah lingkungan tidak diperkenankan lagi menggunakan bahan bakar premium? Minimal dia harus menggunakan bahan bakar yang oktannya lebih dari premium. Jadi minimal itu menggunakan Pertalite. Tapi kalau spek dari pabrik itu harus Pertamax. Ya, tapi di Manado ya masih sudah gunakan yang langsung Pertalite. Di Pertalite ya. Iya. Bahkan ada yang mau irit, isi aja premium. Iya, itu padahal itu tidak masalah itu, Pak. Itu bermasalah. Bermasalah ya. Jadi bermasalah kalau misalkan kendaraan yang sudah dual VVT-i kemudian dia isi premium, memang untuk jangka pendek sih no problem. Tapi untuk jangka panjang dia ada pengaruh. Karena di muffler itu di knalpot ada namanya katalitik. Jadi kalau jenis premium itu kan angka timbalnya kan masih banyak. Nah, itu bisa berpengaruh nantinya di performance kendaraan itu sendiri. Jadi kalau memang disarankan Pertamax ya gunakan Pertamax. Ya. Jangan diganti-ganti Jangan lagi. diganti-ganti. Jadi kalau udah pakai Pertalite terus-terus ya Pak, jadi bermasalah nanti kendaraannya. Lebih baik kalau disarankan Pertamax pakai Pertamax. Oke. Nah, kalau untuk dengan teknologi Toyota EFI ini, EFI ya Pak? Iya, Electronic Fuel Injection. Nah, itu bagaimana dengan teknologi Toyota EFI ini Pak? Ya, jadi yang Electronic Fuel Injection itu memang dia sudah selangkah, bukan lagi selangkah ya, tapi udah berapa langkah lebih maju dari karburator. Jadi kenapa Toyota saat ini yang khusus bermesin bensin tidak lagi menggunakan karburator, tapi dia sudah menggunakan electronic fuel injection. Nah, yang sudah menggunakan EFI ini berarti dia tidak ada karburator lagi. Kemudian kalau mesin-mesin dulu ada platina, ada kondenser, sekarang sudah tidak ada. Jadi betul-betul dia sudah lakukan pembakaran dan pengapian itu secara elektrik. Jadi sudah menggunakan teknologi. Ya, yang EFI itu, electronic fuel injection. EFI. Itu EFI. FI. Iya. Oke. Nah, untuk unit Toyota yang hasrat dari hasrat ini Pak, apakah ada unit terbaru nih Pak di tahun 2022? Nah, unit terbaru ini dalam waktu dekat ini kita akan
melaksanakan launching yang Fortuner yang 2800 cc. Tapi masih belum dirilis secara resmi. Gitu. Kemungkinan di tahun ini ya Pak ya? Tahun ini. Tahun ini. Mungkin akan juga berbeda mungkin untuk ya, pasti itu ada di perbedaan. Yang awalnya kan cc-nya kan 2400. Nah, ini ada peningkatan di cc ke 2800. 2800. Ya. Nanti pasti kalau saat launching kan pasti Tribun juga diundang gitu. Oke. Diundang langsung di review ya Pak ya untuk Fortuner yang 2800. Iya. Nah, kapan kira-kira mobil listrik Toyota hadir di Indonesia Pak? Nah, memang kalau regulasi pemerintah di tahun 2025 itu semua ATPM itu harus memproduksi mobil listrik. Ya minimal yang hybrid. Nah, nanti di tahun 2050 nantinya itu udah full harus mobil listrik. Nah, itu pun kalau masih ada mobil-mobil yang belum mobil listrik, maka pajaknya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan mobil listrik. Nah, sekarang untuk infrastruktur untuk mobil listrik sekarang kan sudah ada di kawasan Mega Mall ya, dekat McD atau di KFC di situ. Ya. Tapi ya mudah-mudahan untuk infrastruktur itu bukan cuma di Manado aja. Ya bisa di kabupaten kota nantinya. Ya, bahkan di daerah-daerah lain. Nanti di-charge di Manado ke Gorontalo, wah. Jadi kenapa Toyota lebih menekankan untuk saat ini ke mobil hybrid? Ya, jadi mobil hybrid jadi dia bisa menggunakan bahan bakar Pertamax dan bisa dia menggunakan motor listrik tersebut. Gitu. Nah, nanti kalau infrastruktur itu di seluruh Indonesia itu udah kayak pom bensin, ada di mana-mana, silakan pakai mobil listrik. Tapi itu mudah-mudahan tahun 2050 sudah bisa terrealisasi. Kesana, iya. 2050. Okay. Tapi teknologi mobil listrik itu sudah dipersiapkan Toyota. Ya, bahkan ada yang berbahan bakar oksigen nantinya. Jadi bagaimana itu Pak? Jadi itu akan diolah dengan teknologi yang ada sehingga bisa kendaraan itu bergerak. Gitu. Nah, nanti ada mobil yang betul-betul full listrik. Ya, pakai full listrik. Jadi tidak ada lagi mesin konvensionalnya. Jadi betul-betul memang pure mobil listrik. Ya, mudah-mudahan infrastrukturnya itu udah bisa disiapkan oleh pemerintah. Gitu. Itu kalau udah jadi mobil udah oksigen lagi itu udah naik lagi itu pajak ya Pak? Jadi lebih tinggi lagi. Malahan dengan mobil listrik pajaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan mobil-mobil yang belum berteknologi mesin listrik. Jadi pemerintah akan ada regulasi jika kendaraan yang bermesin konvensional, maka pajaknya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan mobil listrik. Seperti itu. Wih, mantap, jadi pengen juga nih Pak, pengen coba juga ya untuk Bisa. mobil hybrid. Hybrid. Nah, kalau untuk mobil hybrid nih Pak, di sini sudah bisa test drive? Bisa. Bisa ya. Iya. Nah, untuk kalau mobil hybrid ya. Iya, untuk mobil hybrid Iya. sudah bisa ya Pak ya. Iya. Untuk para. Jadi pemesanan juga udah bisa mobil. Gitu. Oke. Jadi yang CHR itu kan ada hybridnya. Awalnya kita launching bahkan langsung test drive itu ada. Nah, ini untuk Pak Ferry nih, Injil kan sudah tadi sempat lihat-lihat juga ya Pak untuk tempat pelatihan di sini. Iya. Nah, mungkin Pak Ferry bisa jelaskan nih tempat pelatihan ini itu seperti apa sih Pak fasilitas yang ada di sini? Oh iya. Jadi untuk tempat pelatihan di sini, jadi Hasra Toyota Learning Center. Nah, ini adalah salah satu tempat pelatihan yang sangat representatif. Jadi sebagaimana Injil kalau ke showroom Toyota, baik di Jakarta atau ke daerah-daerah lain, pasti standarnya itu sama. Jadi seperti ini kan. Yeah. Jadi untuk bagian penjualan, kemudian di samping kiri ini, Injil itu khusus untuk service advisor. Jadi untuk menghandle bagaimana menerima kendaraan untuk diservis. Jadi itu mirip, papan kontrolnya dan lain-lain itu sama. Bahkan untuk stall bengkelnya juga itu sama. Dengan fasilitas adalah
lift, kemudian peralatan-peralatan itu sama dengan di bengkel. Nah, kemudian juga difasilitasi untuk ada dormitory. Jadi kalau dari cabang-cabang di luar daerah, mereka tidak perlu nginap di hotel, tapi nginap di sini aja. Sudah ada fasilitas. Sudah ada fasilitas semua disiapkan. Banyak. Jadi di Gitu. sini sudah ada di lantai 2 ya tadi. Di lantai ya, 2 Pak? tadi kami udah lihat. Oke. Nah, untuk ruangan-ruangannya juga untuk kelas-kelasnya ya Pak ya. Iya. Di sini. Jadi untuk kelas itu kan kita bagi. Jadi untuk khusus sales, untuk pembelajarannya itu di lantai 2. Dengan kapasitas kita bisa 30 peserta. Nah, kemudian untuk role play-nya, untuk aplikasinya di sini. Jadi ini istilahnya dojo. Ya. Tempat latihan gimana customer masuk dari pintu masuk ya sampai di counter sampai terjadi transaksi penjualan. Ya, jadi mungkin saya sentil sedikit. Jadi kalau di Toyota itu kita mempunyai standar pelayanan. Jadi ada 7 step, 7 langkah menjual. Jadi bagaimana kita melakukan prospecting, gimana kita greeting dengan customer, bagaimana kita melakukan qualifying, kemudian bagaimana kita presentasi tentang unit yang ada, kemudian bagaimana tahap negosiasi, kemudian gimana tahap kita untuk closing, kemudian setelah closing kan pasti DO. Nah, ada satu tahap yang betul-betul yang harus dilaksanakan dengan baik oleh wiraniaga atau sales atau counter sales itu DEC, Delivery Explanation to Customer. Karena puncak kepuasan pelanggan di saat dia akan terima mobil. Kalau sales kan langsung puas saat DO, berarti tidak ada pressure lagi. Nah, itu yang dipelajari di sini untuk sales. Nah, kalau untuk after sales, jadi kita ada tingkatan training, ada step 1, step 2, step 3 sampai master. Jadi gimana dia menghandle kendaraan untuk servis pertama. Kemudian bagaimana dia melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang high tech. Itu. Nah, itu udah ada masternya yang harus handle itu. Karena kendaraan sekarang kan semua kebanyakan sistemnya teknologi canggih. Jadi berbeda dengan teknologi mesin sebelumnya. Jadi itu sudah difasilitasi di sini dengan instruktur-instruktur yang handal tentunya. Gitu. Termasuk Pak Ferry. Termasuk Pak Ferry ini yang sudah handal selama berapa lama ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama kira-kira nih Pak Ferry? Jadi kalau saya sih join dengan Toyota memang udah cukup lama. Cukup lama. Iya. Berapa lama itu Pak? Berapa lama? Jadi seumur Angel lah, Oh, Injil. Injil tahun 98 nih, berarti sudah Di bawah 94, 94, 93. 94. Sudah cukup lumayan lama ya Iya, Pak. jadi dari after sales, kemudian ke bagian penjualan, di bagian pelayanan, kemudian instruktur. Jadi kalau instruktur itu harus punya basic. Dia harus paham tentang after sales di bengkel, pelayanan, penanganan komplain. Dia harus Kalau untuk ada. pelayanan komplain, ada nggak nih Pak pengalaman dari Pak Ferry tentang customer sendiri yang datang? Wah, banyak sih. Banyak. Ada yang komplain mobilnya mau dikembalikan. Oke. Bahkan ada mobilnya sampai diancam mau dikasih rusak gitu. Tapi dengan pendekatan-pendekatan dengan ilmu yang ada, ya bisa menghandling komplain tersebut. Malahan customer puas dia bisa nambah lagi. Asik. Mantap ini. Tentunya dengan instruktur Pak Ferry ya. Mantap banget ini Tribuners. Jadi kita pembahasan tentang mobil yang ada di Hasrat Toyota ini Tribuners, mengenai keramahan yang ada pada mobil ya Pak ya, mengenai Ramah lingkungan ya. ramah lingkungan tentunya. Nah, untuk Pak Ferry nih bisa kasih apa sebagai closing statement kita nih Pak. Ya. Mungkin Pak Ferry bisa kasih pesan atau imbauan kepada para masyarakat atau nasabah dari Hasrat Toyota nih. Iya. Oke, jadi kami menyarankan untuk pengguna mobil Toyota, ya jadi harus menggunakan bahan bakar sesuai spek dari ATPM atau pabrik. Ya, jadi kalau anjurkan menggunakan Pertamax harus menggunakan Pertamax. Apa sebab? Karena mobil Toyota saat ini sudah berteknologi canggih dengan sistem computerized. Jadi semua sistem pembakaran itu harus sesuai spek yang ada. Kalau tidak sesuai spek, pasti ada efek-efek yang nantinya mempengaruhi kenyamanan ketika mengemudi
kendaraan Toyota. Jadi itu yang pertama. Jadi harus menggunakan bahan bakar yang sesuai. Kemudian yang kedua harus melakukan servis berkala di bengkel Toyota. Ya, jadi servis pertama itu 1000 km atau 1 bulan atau mana yang dicapai lebih dulu. Nah, kemudian setiap 6 bulan harus melakukan perawatan. Nah, dengan melakukan perawatan yang intens, maka kendaraan itu pada kondisi standar terus. Pasti akan memberikan kenyamanan kepada pengguna Toyota. Jadi dua hal itu yang sangat penting untuk pengguna mobil Toyota. Seperti itu, Injil. Siap, terima kasih nih Pak Ferry sudah boleh diajak bincang-bincang ya Pak untuk hari ini di Tribun Mobile Podcast Pak. Terima kasih Pak Ferry untuk waktu dan kesempatannya Pak. Thank you. Demikianlah Tribuners, kali ini Tribun Mobile Podcast bincang-bincang bersama dengan Pak Ferry dan saya Injelita Karur pamit undur diri bersama dengan kru yang bekerja pada hari ini. Selamat siang dan salam sehat.